warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kakak ucapkan terima kasih untuk adik-adik sekalian yang udah meluangkan waktunya untuk hadir dalam bimbingan kelompok pada hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama kakak Zalza Faradila, kakak dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini kakak mendapatkan tugas dari salah satu dosen pengampu kakak mata kuliah prosedur kelompok dalam BK. Sebelum kita mulai kegiatan kita, kakak mau kenal dulu lah adik-adik satu-satu. Jadi perkenalan dirinya itu pertama menyebutkan nama, sekolahnya itu asalnya dari mana, sama cita-citanya. Cita-citanya dia apa? Ya pokoknya saja. Ultramen aja lah. Cita-cita aku mengajar wanita. Ya udah. Ultramen aja. Ya udah, dari sebelah kanan dulu ya kita. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah, asal sekolah Awastia Cita-Cita Guru. Perkenalkan, nama saya Saskia Aizahra, sekolah di SMP Negeri 1 Pembangunan, cita-cita ingin jadi pengacara. Kalau jadi pengacara kita nggak boleh malu-malu gitu. Perkenalkan, nama saya Hana Fadila, saya sekolah di SMP Negeri 1 Perbongan. Cita-cita saya ingin menjadi guru. Sama lo mau jadi guru kayak kakak nanti. Perkenalkan, nama saya Raisya Kaila, asal sekolah MTS Awastia 16 Perbongan, cita-cita menjadi dosen. Sama dong. Kalau ada selanjutnya? Iya, tiga namanya. Apa ya? Perkenalkan, nama saya Jika Setio, sekolah SMP Negeri 1 Perbongan. Cita-cita ingin jadi pemain sepak bola. Atlet dia. Adek? Ngomong malu gue. Perkenalkan, nama saya Raga Sanjaya, asal sekolah Musda, cita-cita pemain bola. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah, sekolah di Negeri 1. Udah lama SMP Negeri 1 Perbongan. Cita-citanya menjadi sepak bola. Main lah, masa mau jadi sepak? Gak bisa dangi lah. Aku yang tukang buat bola. Igor rela berkorban. Keren sekali nih, suka nih kakak ini kayak gini. Iya, dia Memang kayak gini, gak apa bisa dipaju sedikit. Basah kepemangnya. Gak apa suka kakak. Dia tukang penceramah, Ustadz. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi, asal sekolah SMP Negeri 1 Perbongan. Cita-cita jadi pro player. Gamers. Kalau kayak gitu tuh gimana? Nanti dapat uang gitu. Iya, ikut turnamen. Bikin channel Kalau kalah ciut lah. Ya berarti kalau kayak gitu harus banyak latihan gitu Iya. kan. Harus kerjasama. Mentalnya harus banyak. Berarti harus banyak berlatih kan kayak Iya. gitu. Sebelumnya kakak mohon maaf ya karena adik-adik duduk di bawah, kakak duduk di atas karena ada kejadian sama kakak lagi cedera kaki, jadi kakak nggak bisa duduk di bawah. Sebelum kita mulai kegiatan kita, kakak di sini mau menjelaskan sedikit bahwasanya kegiatan kita pada hari ini itu mengenai bimbingan konseling kelompok. Ada yang tahu nggak apa itu bimbingan konseling kelompok? Oke, coba. Oh ya udah, ini kakak kasih tahu dulu ya. Bimbingan kelompok itu adalah kegiatan yang memanfaatkan dinamika kelompok yang dimana di dalamnya ada topik yang sedang hangat-hangatnya dibahas untuk dijadikan pembahasan di dalam kegiatan bimbingan kelompok. Tujuannya itu dari bimbingan kelompok ini sendiri melatih kita untuk berkomunikasi. Selain itu melatih kita untuk bisa menghormati orang lain pada saat orang tersebut berbicara. Selain itu memberikan keberanian kepada kita agar kita berani berbicara di depan orang banyak. Sampai sini mengerti? Mengerti.
Ngerti nanti enggak. Jadi kegiatan kita ini itu kita nggak boleh malu-malu, kita nggak boleh tertutup. Di sini tuh harus sukarela. Yang namanya sukarela itu kalau kita mau mengucapkan suatu pendapat, kita bilang aja gitu. Jadi di dalam kegiatan ini, di dalam kelompok ini nanti sama-sama kita pecahkan masalahnya, sama-sama kita bahas topik itu. Tuh. Ngerti ya adik-adik? Ngerti. Mana suaranya kan di sini kakak bilang tadi minta kesukarelaannya, nggak boleh malu-malu. Ngerti. Mengerti. Kak? Ngomong aja udah Sama-sama ngerti, keluarkan ngomongnya. aja. Iya, kayak adik ini kayak siapa diraganya, nggak malu-malu ya. Dia kayak gini model. Yang Nggak apa-apa. Makanya sama-sama di sini kalau kakak bilang ngerti, semua bilang ngerti lah gitu. Ngerti? Ngerti. Gitu dikeluarkan aja suaranya. Saramon, ngomong. Kakak juga ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian karena sudah bersukarela mau ikut dalam kegiatan bimbingan kelompok ini tanpa adanya paksaan. Tanpa paksaan kan? Iya. Tanpa paksaan. Apa tadi? Tanpa paksaan. No, kami terpaksa. Selain Selain itu juga kakak harapkan adik-adik juga mau terbuka dalam kegiatan bimbingan kelompok ini dan tidak ada yang ditutup-tutupin kayak kakak bilang tadi sebelumnya. Setelah itu kegiatan bimbingan kelompok ini harus kita ikuti dari awal sampai akhir, tidak ada yang setengah-setengah. Nah jadi pada saat teman-teman kalian berbicara, kalian juga harus tahu norma-normanya. Nggak boleh motong pembicaraan teman-teman pada saat temannya berbicara. Selain itu, jika ada hal-hal yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain, yang hanya bisa diceritakan di kelompok ini, kita harus memahaminya. Untuk pelaksanaan dalam bimbingan kelompok ini, ada beberapa tata caranya. Seperti kita duduk melingkar seperti ini, ada 8 orang, dan dengan kakak pembimbing kelompok, dan lalu ada satu topik yang akan kita bahas dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Untuk apa tujuannya itu Kak? Topik itu kita bahas nanti agar kita mempunyai pengetahuan yang luas tentang hal tersebut yang nantinya akan kita jadikan komitmen di dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini ngerti? Ngerti. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, kakak di sini mau buat permainan. Nama permainannya itu ganjil genap. Jadi pakai angka dan tepuk tangan. Sebut angka dan tepuk tangan. Coba hitung dulu dari 1. Belum. Kita hitung dulu sampai 8. Ini langsung orang lu ya. Ulang 1, 2, 5. belum. Angka berapa? 4. Oh iya 4. 25. 6. Jadi yang angkanya genap itu tepuk tangan. Itu. Coba kita coba dulu. 1, 2. Tepuk tangan. 3. Astagfirullahaladzim. 5. 1. 3. 5. Tepuk tangan. Gini aja. Baiklah, kita masuk ke tahap berikutnya. Jadi dalam bimbingan kelompok kita akan membahas topik. Yang topiknya di sini, adik-adik sekalian mengungkapkan topik-topik yang saat ini sedang hangat-hangatnya terjadi di sekitar kehidupan kita. Kakak minta kesukarelaan adik-adik sekalian untuk mengungkapkan topik-topik yang sedang hangatnya terjadi pada saat sekarang ini. Dari adik-adik sekalian, ada nggak mau menyebutkan topik-topik yang sekarang ini sedang lagi hangat-hangatnya? Pengen dingin. Iya, kan kesukarelaannya, apa yang adik-adik tahu gitu yang sekarang ini yang lagi terjadi di sekitar kita. Corona. Corona. Oh
berarti Kata jaga Raga jarak. corona. Jaga jarak. Bau. Terus selain corona apa? Gamers ya. Kecanduan game, iya bagus. Kayak kecanduan. Kan kecanduan corona. Selain tadi kata Ragil kecanduan game, Raga bilang COVID, yang lainnya apa? Sarah? Hah? Kebakaran di mana? Kebakaran rumput. Iya, Bapaknya kebakaran di terbakaran. Panas. Pemanasan. Kebakaran. Saskia apa Saskia? Oh. Gak apa-apa, ngomong aja. Oh, mandi sunyi. COVID Masa pengacara kayak gitu? Hana apa Hana? Hana kan ini pengacara dia, masa dia main? Enggak ada gurunya pengacara. Oh iya, si Saskia pengacara ya? Pengacara tuh harus berani ngomong. Oh iya betul. Iya, gak apa-apa. Nanti kan dilatih kalau udah kuliah kayak kakak. Hana apa Hana sekarang? Kecanduan game. Jadi kalau Rapli gimana menurut Rapli sekarang ini? Game. Game terus. Eca apa Eca? Ya. COVID-19. Oke. Jadi ada yang menyebutkan COVID-19. Ya. Orang ini juga Lawan saya. Ji tapi tadi bilang katanya game. Ya, bisa jadi. apaan sih kak? Iya apaan sih? Enggak dia kan. Tapi kan tidak kayak ini. Oh pacaran. Oh ke pacaran. Lagi lah duduknya agak rapi. Pacaran Messi sama Fadil. Saudara Pacaran. Jadi tadi ada beberapa topik yang udah disampaikan sama adik-adik ya kan. Tadi ada kecanduan main game, ada COVID-19, terus ada kebakaran, ada pacaran juga tadi ya. Iya bucin. Emang tahu bucin itu apa? Cinta. Budak cinta apa bukti cinta? Budak cinta. Budak cinta. Kayak mana budak cinta itu? Yang global. Gak bisa aku ngomong dia. Mau aja disuruh-suruh gitu ya. Siapa sih yang udah bucin? Oh, ini bisa. Oh gitu. Ini cinlok gitu ya? Ini sama ini. Ini yang ini. Kak, ini Raga sama Sarah di semua. Bila cinta. Iya. Sama table lo Oh iya. Boleh mas. Ini Tapi orang ini mengikuti sunatan Bismillah cinta. Kau Oke. Jadi dalam pembahasan kita hari ini topiknya apa yang mau kita pilih? Yes. Tadi kan ada game, ada COVID, ada kebakaran. Yang dipilih Kebakaran. Salah satunya apa ya? COVID. Dan menurut dia kayaknya kalau gitu mati. Dengan dia satu hari mati. Hidup ya. Coba yang lain maunya apa yang kita bahas? Gamers. Gamer. Jadi Covid apa? COVID aja ya. Covid gimana Covid? Karena Covid. Udah tersebar mana-mana. yang Jadi orang lebih tahu. Tahu ya Kalau game kan jarang di-share. Iya, oke. Jadi kita hari ini akan melaksanakan bimbingan konseling kelompok yang akan kita bahas itu mengenai COVID-19. Nah, untuk pembahasan kita hari ini itu mengenai COVID. Kakak mau minta pendapat dari adik-adik lah salah satunya, atau ada yang mau memberikan pendapat mengenai COVID-19 ini? Ada yang bersukarela nggak untuk menjelaskan? COVID itu gimana? Nggak apa-apa. Itu virus yang bisa menularkan. Sebutkan namanya. Namanya apa tadi Hana? Nabila itu virus yang dilahirkan oleh Amri. Kalau nggak salah ya guys. Gak apa-apa, apa tadi Hana bilang COVID itu Adalah virus yang bisa menularkan ke semua orang. menularkan. Ada lagi yang bisa memberikan pendapat membahayakan orang. membahayakannya itu gimana? Misalnya Penyakit yang Gejala-gejala gejalanya seperti itu seperti apa itu? yang demam, batuk, Susah napas. nah, sesak napas, yang sakit. Nah, dari kejadian tersebut, gimana perasaan adik-adik mengenai apa COVID itu tadi? Sedih, kasihan sama yang sakitnya. kena COVID.
Kasihan dunia habis. Dan kasihan sama keluarga yang ditinggalkan. Iya, benar. Yang lain gimana pendapatnya? Tadi Saskia gimana? Menurut Saskia gimana? Perasaan Saskia gimana mengenai Pengacara. pengacara juga ada ya? Ngomong. Nggak boleh gitu lah kita sama temannya. Gimana? Pengacara kan gak ada tentang COVID. Sarah gimana perasaannya tentang adanya penjara? tentang orang nuntut misalnya Kalau misalnya ini yang nggak bisa umum mulai ya sama cuma teman-temannya mana gitu. Menghalang pertemuan. Mahal pertemuan bener. Jadi kan kita kan pasti perasaan kita sedih ya karena kita nggak bisa di sekolah seperti biasanya. Bener nggak? Benar. Jadi belajarnya pun kita tertunda, harus di rumah secara online. Pasti kan ribet kan kalau kayak gitu kan. Dan harganya pun malah bapak kita kasihan nyari kerjaan nggak bisa. Tadi kata Raga kan gimana orang tua kita sedih ya mau kerja ya kan. Cari uang. Cari uangnya tertunda ya kan. Jadi dengan kejadian tersebut, menurut adik-adik ini tindakan apalah yang harus kita lakukan gitu untuk menghadapi COVID-19 ini? Menjaga jarak. Menjaga jarak. Mengikuti protokol kesehatan. Iya benar. Seperti apa contohnya? melakukan 3M. Memakai Pakai masker. masker, benar, cuci tangan, Nah, mencuci tangan. menjaga jarak. Ada yang bisa mencuci tangan nggak? Cuci tangannya itu seperti apa yang benar? Nggak apa-apa. Jangan ini jangan itu aja kan banyak berdoa. Nggak bisa, bukan kita mencuci, bukan karena itu kita nggak kena corona. Jadi kan pasti kena juga. Oh, seperti itu. Jadi tindakannya apa yang kita harus lakukan? Ya. Menghindari kerumunan. Berarti Jaga jarak dikit. iya bener lah tadi kan kata Sarah pakai masker, cuci tangan. Tadi Raga bilang gimana? Berdoa. Berdoa untuk banyak-banyak apa? salat. Ya untuk berdoa biar kita nggak kena. Iya. Kalau cuma cuci tangan aja apa? Kalau ini? kita nggak minta sama Tuhan sama aja ya kan. Mati tuh anak mandi. Nah setelah itu dalam topik ini sikap adik-adik sekalian gimana untuk menghadapi kejadian dari COVID-19 ini? Banyak minum vitamin. Kita ngomongnya Raga. Tidak ngomong dari sini. Iya cepat. Raga duluan aja. Tadi apa? Banyak-banyak minum vitamin, Vitamin. olahraga, Raga. Yang lain? Apa tadi? mengikuti 3M. Mengikuti. 5 miliar. Hana apa tadi Hana? Menebang pohon. Coba lah. Menjaga kebersihan. Bakar kayu. Menjaga jarak. Menghindari kerumunan. Sarah? Saskia apa? 3M. Mencuci tangan dengan air mengalir. Benar air yang bersih. Sarah? Benar. Pakai masker ya salah satunya. Eca apa Eca? Baca doa sebelum makan. Banyak makan sayur-sayuran. Iya benar. Jadi sikap kita untuk menghadapi COVID-19 tadi ya kita harus bercuci tangan, rajin cuci tangannya. Kalau dari luar gitu baru bertemu dengan orang di luar, di rumah jangan langsung berinteraksi. Kita harus bersih dulu, cuci kaki, cuci tangan. Udah gitu untuk asupan makan juga kita harus makan makanan yang sehat, rajin-rajin minum vitamin supaya apa? Supaya imun kita tetap terjaga, tetap kuat. Iya. Rapi rumah nggak dilakukan. Ya harus diterapkan lah. Kan sekarang ini udah banyak kan kejadian yang meninggal gara-gara COVID-19. Jadi supaya kita tetap terjaga ya Maksudnya harus kita harus siap tetap aja. ya, berjaga juga biar setidaknya kita udah melaksanakan protokol kesehatan. Nah setelah itu untuk tanggung jawab adik-adik mengenai COVID-19 ini tadi apa tanggung jawabnya? Misalnya kayak ini kan tadi kan kita kan dilarang untuk
nggak boleh berkumpul-kumpul ya. Nah, jadi tanggung jawabnya itu misal gini, kayak saya berjanji untuk tidak sering mengikuti perkumpulan-perkumpulan seperti itu. Janji utang nggak membuang sampah sembarangan. Bener. Yang lain apa tanggung jawabnya? Untuk menghindari COVID-19 biar kita sehat selalu gitu. Gimana? Mungkin tiap hari kita ke rumah. Dan bola. Mana bisa janji game. Ya harus bisa lah kita. Saya berjanji untuk tetap menjaga kebersihan, untuk tetap selalu di rumah, nggak sering main-main, gitulah. Saya udah ngantuk ya. Kalau ada HP bisa kalian main. Kalau ada HP bisa nggak main-main? Ya nggak apa-apa di rumah. Yang penting main HP-nya itu yang baik-baik aja. Jangan main yang nggak benar. Aku nggak ada HP. Nggak bisa kalau nggak ada HP. Nonton TV itu aja. Nah setelah itu kakak minta komitmen adik-adik untuk dari COVID-19 ini apa komitmen yang mau adik buat untuk COVID-19 ini? Coba Rafli apa Rafli? Apa yang Rafli mau buat komitmennya? Rajin-rajin main HP. Menjaga kebersihan. Iya, Rafli berkomitmen untuk menjaga kebersihan. Kalau siapa? Ragil apa? Agil apa komitmennya? Nggak boleh lah bising-bising. Beribadah. Iya komitmen Ragil beribadah, minta sama Allah supaya diberi kesehatan ya. Kalau Raga, Betul kan? yang kuat lah ngomongnya. If you moments later. Double orang. Raga berkomitmen untuk rajin berolahraga. Kalau Eji apa komitmennya? Apa? Boleh bisa loh. Kuat aja ngomongnya. Kalau memang sama pendapatnya, Menghindari menghindari kerumunan. menghindari kerumunan. Berarti kayak nggak boleh sering-sering kumpul-kumpul gitu ya. Kalau Eca, komitmen Eca apa? Selalu mencuci tangan. Berarti Eca berkomitmen untuk rajin cuci tangan biar bersih terus tangannya. Tangan terus. Karena apa? Komitmen Hana selalu bersenyum. Iya Raga. Orang ini senyum aja, nggak jawab senyum aja. Jadi Diajar kan Raga. Apa Hana komitmen Hana apa? Dilarang keluar rumah kecuali ada keperluan penting yang mendadak. Oh, berarti Hana berkomitmen untuk nggak sering-sering keluar rumah gitu ya. Berarti kalau ada hal-hal yang mendesak harus Kalau Saskia apa komitmennya? Memakai masker jika keluar rumah. Berarti Saskia berkomitmen untuk tetap memakai masker. Kalau Sarah? Rajin memakan sayur. Pinter. Sama minum air putih banyak. itu banyak loh. Kalau rumput kan kambing. Berarti Sarah berkomitmen untuk rajin makan makanan yang sehat, makan sayur, makan buah. Berarti di sini adik-adik sudah memiliki komitmennya masing-masing. Maka dari itu kalau udah disebutkan komitmennya, kalau udah disebutkan tadi sikapnya, tindakannya harus dilakukan. Jangan cuma dibilang aja. Sikapnya tadi nggak boleh, orang bicara nggak boleh dipotong tadi ya. Iya gitu. Yang berbicara dihargai. Pinter aja ini. Emang kayak gini nggak sempat baca deh, coba baca deh. Nah jadi Baca-bacatanku ada manfaat. nah setelah ini setelah kita bahas mengenai topik kita, kakak kan lagi ngomong, masa adik-adik ngomong juga. Jadi apa? Kita kan harus menghargai, Iya. menghargai satu Aku sama yang lain. ngomong, aku yang lupa jadinya kan. Gara-gara kau ini ngomong sama aku. Jadi
berakhir kita di sini membahas mengenai topik dalam bimbingan konseling kelompok kita mengenai COVID-19. Nah, kakak mau minta lah di sini kesan dan pesan dari adik-adik mengikuti bimbingan kelompok sama kakak. Pesannya. Kesan dan pesan. Pesan. Nggak apa-apa, siapa yang mau mewakilkan. Pesannya. Kalau kami Rada ya, Rada. Link lah aku yang berkorban. Nggak apa-apa. Kau pintar. Ya masa aku aja yang berusaha lah. Semua kan. Cah. Dulu Udah, jangan ada es-klen langsung es-klen ini. Ini tuh apa? Jadi kesan dan pesannya apa nih dari adik-adik? Untuk pesan kami yang di luar sana ya. Iya. Ya, pesannya Apa? sudah selalu. Untuk duniaku saya selalu. jangan Jangan kayak gitu, aku pikir. Jangan, nggak apa-apa. Kalau aja pendapat nanti kan sukarela. Sukarela berarti kan harus kita ungkapkan aja apa yang kita rasakan. Eca apa Eca? Kesan dan pesannya mengikuti konseling kelompok ini sama kakak, bimbingan kelompok ini sama kakak. Kesan. Pesan dan pesan. Apa ya? Semoga jadi bermanfaat. Ya, benar. Pesannya ya udah kalau gitu kalau dari kakak pesan dan pesannya kesannya kakak senang adik-adik di sini udah mau meluangkan waktunya bisa ikut dalam bimbingan konseling kelompok sama kakak ya walaupun agak-agak ini juga ya grogi masih pertama kali. Nah, pesan dan harapan kakak semoga kita ke depannya untuk adik-adik lebih aktif lagi gitu. Nanti kita hari Senin kita buat lagi layanan bimbingan kelompok namanya. Nanti kita ketemu lagi. Jadi pesan kakak untuk kedepannya jangan malu-malu lagi. Kita harus lebih bersukarela nanti. Harus kita ungkapkan. Jadi harus percaya diri, nggak boleh malu-malu gitu ya. Pesan dan pesan kami adalah cuma untuk berterima kasih sudah mengajari kami. Iya. Ya udah kakak makasih juga untuk adik-adik yang udah mau kakak jadikan anggota dari bimbingan kelompok kakak gitu. Sosokan tadi nggak mau kembali. Dimulai. Berakhirlah pada kegiatan kita hari ini. Kakak ucapkan terima kasih. Sebelum berakhir kegiatan kita, mari kita berdoa dulu. Eca, bawa doanya deh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih untuk adik-adik. Sama-sama.